Seperti yang sudah diprediksikan banyak pihak, Gibran Raka Buming Raka akhirnya tampil di pentas politik nasional. Putra sulung Presiden Jokowi yang baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo bersedia menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Kemunculan Gibran menyusul sang adik, Kaesang Pangarep yang lebih dulu naik ke panggung politik elit, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan baru 2 hari menjadi anggota PSI langsung diangkat menjadi ketua umum. Inilah euforia baru, euforia para bangsawan politik, euforia anak-anak presiden yang dengan cerdik memanfaatkan privilege yang dimiliki untuk naik di posisi penting dalam percaturan politik nasional. Untuk anak presiden, tidak perlu jenjang-jenjang kaderisasi di partai politik. Tidak penting meritokrasi dan prestasi. Dan sebagai anak presiden, tidak perlu pengalaman dan jejak kepemimpinan. Kita sudah melewati era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Lalu sekarang ini, selamat datang para bangsawan politik di era Orde Politik Dinasti. Tidak ada isu yang baru dan sama sekali tidak mengejutkan saat Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Indonesia Maju, mengumumkan cawapres pendampingnya adalah Gibran Raka Buming Raka, sang putra sulung Presiden Indonesia Joko Widodo. Sejak drama keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa dicalonkan sebagai capres dan cawapres, publik sudah mafhum. Sedang terjadi manipulasi hukum konstitusi demi melapangkan jalan sang putra presiden menjadi cawapres dalam ajang Pilpres 2024. Suara rakyat yang terus mengingatkan para hakim konstitusi untuk tegar dari segala godaan sudah tidak didengar lagi. Palu hakim konstitusi telah patah, dinding-dinding kejujuran dan keadilan telah retak. Dan hari kemarin kita menyaksikan robohnya benteng terakhir penjaga konstitusi kita. Rakyat menyaksikan dengan telanjang, hukum dipermainkan demi kekuasaan, menabrak akal sehat, mengabaikan etika dan kepatutan. Keputusan mahkamah bukan ditentukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi demi kepentingan hanya satu nama supaya mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan. Siapa lagi jika bukan untuk Gibran, sang anak presiden. Hari-hari sebelumnya, publik juga dipertontonkan akrobat politik yang tidak kalah memprihatinkan. Karpet merah juga digelar untuk putra presiden yang lainnya, adiknya Gibran, namanya Kaesang Pangarep, yang baru 2 hari bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, namun langsung melesat menempati posisi elit sebagai ketua umum di Partai Mawar Merah itu. PSI, partainya anak muda dan yang memiliki jiwa muda, yang selalu bicara tentang solidaritas, keragaman dan kesetaraan, di mana tempat anak-anak muda sadar politik meletakkan harapannya. Tiba-tiba seperti bukan PSI dengan bergabungnya orang baru dan segera menjadi ketua umum hanya dalam hitungan hari tanpa melalui proses pengkaderan. Padahal jika kita melihat tujuan perjuangan PSI, jelas disebutkan bahwa PSI ingin mengembalikan politik ke tempat terhormat. Kalimat mengembalikan politik ke tempat terhormat itu dalam kacamata PSI adalah dengan mendekatkan politik dengan nilai-nilai kebajikan agar lahir negarawan yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan sekedar kepentingan pribadi politik jangka pendek. Tidak ada yang keliru dalam diri Kaesang menjadi ketua umum PSI. Hanya saja proses rekrutmen politik yang instan, jenjang struktural pengkaderan partai yang tidak dilampaui, jenjang keorganisasian partai yang dipangkas,
serta boleh jadi belum adanya internalisasi ideologi secara melekat menjadikan kepemimpinan Kaisang dipertanyakan karena dianggap menabrak visi dari PSI sendiri. Semangat kebaruan politik yang dicanangkan oleh PSI yaitu ide baru, gagasan baru, cara baru, orang baru, dan mesin yang baru tidak harus dengan cara menjungkir balikan jati diri PSI sendiri. Bagaimanapun partai politik bukanlah milik beberapa orang elitnya saja. PSI adalah milik anggotanya, juga milik masyarakat Indonesia. Tapi semua idealisme dan cita-cita mulia partai anak muda itu kini tidak berlaku lagi. Demi kepentingan satu nama supaya mendapatkan karpet merah menuju kepemimpinan partai. Siapa lagi jika bukan untuk Kaisang, sang anak presiden? Privilege ini hanya dimiliki oleh Gibran dan Kaisang, bangsawan politik baru. Menjadi cawapres walaupun belum berusia 40 tahun. Ini bukan untuk semua anak-anak muda. Juga bukan untuk kepala-kepala daerah yang kini berusia di bawah 40 tahun. Menjadi ketua umum partai politik walaupun baru bergabung juga tidak berlaku untuk semua kader partai. Juga bukan untuk anggota partai yang berprestasi dan memiliki kompetensi cemerlang. Inilah era menjadikan bangsawan politik baru menahkodai partai dan menjadi capres ataupun cawapres. Jangan tanyakan soal kemampuan, kompetensi, ataupun pengalaman. Di era orde politik dinasti, kemampuan bisa dipoles, kompetensi bisa dibuat-buat, dan pengalaman bisa direkayasa. Politik yang dijalankan tanpa nilai dan nir etika menjadikan demokrasi hanya berupa prosedural elektoral saja. Suara rakyat dimanipulasi melalui tangan-tangan kekuasaan. Rezim yang memiliki semua sumber daya mengangkangi nilai-nilai demokrasi hanya demi kepentingan jangka pendek. Kaderisasi partai politik dikecilkan, meritokrasi dihilangkan, dan kekuatan civil society dipinggirkan. Ya, inilah politik kita saat ini. Kita boleh prihatin dan menyayangkan, tapi tidak harus berkecil hati. Kita yakin masih banyak politisi-politisi cemerlang yang terus berjuang menjaga nilai demokrasi sekeras apapun kontestasi politik berjalan. Kita masih berharap banyak tokoh-tokoh masyarakat yang terus berusaha mengingatkan rezim bahwa demokrasi tidak boleh dipercundangi dengan politik culas. Politik yang menghalalkan segala macam cara untuk yang penting menang. Kita juga masih memiliki asa kepada partai politik yang memiliki sistem kaderisasi yang baik. Yang dengan munculnya kader-kader yang berkualitas melalui sistem kaderisasi mampu menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur. Melalui kaderisasi yang baik, sistem meritokrasi terlaksana dengan baik pula. Prinsip meritokrasi politik mengandaikan kepemimpinan ditentukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi, bukan berdasarkan kekayaan, kelas sosial, atau posisi sebagai bangsawan politik. Menjaga meritokrasi politik akan mencegah munculnya seseorang yang tidak punya kompetensi, tidak memiliki pengalaman, tidak melewati tahapan-tahapan pengkaderan, muncul di pentas kepemimpinan nasional. Menjaga meritokrasi itu penting agar tidak tergelincir pada politik transaksional, senioritas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Siapa saja yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah orang-orang yang unggul dan teruji, tanpa memandang latar belakang dan asal-usulnya. Walaupun berasal dari keluarga yang sederhana, atau berasal dari keluarga pejabat, sekalipun berasal dari keluarga presiden, semua mendapatkan kesempatan yang sama dan setara. Pengkaderan politik yang dilakukan secara maksimal akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa ini. Partai politik akan digerakkan oleh kader-kader yang teruji,
yang tidak mau melakukan transaksi politik demi kepentingan jangka pendek dengan mengabaikan ideologi partai, juga menutup celah munculnya pemimpin instan. Pemimpin yang hanya bermodalkan privilege dari orang tua dan popularitas semata. Inilah asa saya, asa Ayah NH.